gimana kabar kalian? Annyeonghaseyo, aku siapa? Gimana, udah pada piknik belum kalian? Kalau belum, sama, gua juga. Mending di rumah aja lah nonton video-videonya Aku Siapa. Hehehe. Kali ini gue bakal mau coba bahas film horor nih. Kan banyak dari kalian yang request horor. Film ini berjudul Sunyi. Kayak hati aku yang selalu sepi dan sunyi. Film ini rilis tahun 2019. Ini adalah adaptasi dari film Korea. Gue jadi inget BTS guys. Ada ARMY nggak di sini? Kalau ada, komen-komen ya. Siapa tahu kita segeng. Nah, ada seorang siswa yang dijuluki Cindy Sadis. Woi, apa dia beneran sadis? Ternyata si sadis ini demen banget ngebully dan sudah membunuh 3 orang siswi lainnya yang ada di sekolah tersebut dengan cara yang sangat sadis. Penasaran gak kalian? Selamat menonton! Film ini dimulai dengan tokoh utama bernama Alex yang baru saja diterima di sekolah terfavorit yaitu SMA Abdi Bangsa. Kenapa menjadi favorit? Karena alumninya sukses menjadi petinggi di negeri ini. Tapi ada tradisi yang tidak lumrah, jadi setiap junior akan dijadikan budak oleh si senior. Dan junior dilarang memakai fasilitas sekolah seperti toilet, kantin, atau perpustakaan. Bila melanggarnya, mereka akan menyesal seumur hidup, bahkan bisa dibully nih guys. Nah, tapi jika sudah menduduki kelas 2, mereka akan terbebas dan dinobatkan sebagai manusia. Dan setelah naik kelas 3, mereka akan dianggap sebagai raja. Setelah lulus, mereka akan dijuluki sosok dewa. Nah loh, kalau gue yang pengangguran gini dinobatkan jadi apa dong guys? Sedih nih. Jadi Alex ini tidak senang masuk di sekolah itu karena dia tahu di sekolah itu sudah ada 3 siswa yang mati. Tapi karena ingin membanggakan ayahnya yang sudah meninggal, akhirnya Alex pun memasuki sekolah itu. Seperti biasa, awal sekolah mereka di ospek. Jadi ada 3 senior terkuat yaitu Andre, anak pintar tapi selalu diancam ayahnya agar lulus nanti Andre bisa dapat beasiswa di luar negeri. Ada juga si Erika, si jago berenang, dan si Fahri yang gak punya skill tapi dituntut oleh orang tuanya agar masuk di universitas di London. Jadi pada saat sedang di ospek, tanpa sengaja Alex melihat salah satu siswi bernama Maggie. Dan si Alex ini jatuh cinta sama Maggie ini. Pada hari ke-13, Alex mengeluh dengan keadaan SMA itu dan bilang SMA itu adalah neraka. Tapi si Alex tidak bisa berbuat apa-apa. Dia melampiaskannya di buku catatan peninggalan ayahnya. Dan di hari ke-17 dia ketemu si Maggie lagi. Mereka berkenalan. Saat pulang sekolah, Alex dibawa seniornya si Fahri karena si Fahri suka horor nih. Tanpa sengaja Fahri melihat ayah Alex di buku horor miliknya, yang mana ayah Alex ini adalah paranormal. Dan Fahri yakin jika kemampuan ayahnya menurun ke si Alex. Dan dia pun memaksa Alex memanggil 3 arwah siswa yang telah meninggal. Secara terpaksa, Alex pun melakukan ritual pemanggilan arwah. Nah, jika arwah datang, maka pensil yang Alex pegang akan bergerak sendiri dan menggambarkan sebuah lingkaran. Tapi pensil tak bergerak sama sekali. Seniornya pun kesal. Dan seketika Erika mengambil buku hariannya si Alex. Tiba-tiba pensil itu melayang sendiri dan langsung menggambarkan bentuk lingkaran. Nah, senior Alex pun menyimpan bukunya Alex di gudang tempat terbunuhnya salah satu siswi dan menyuruh Alex mengambil jika berani. Alex pun nekat mengambil buku itu dan hantu itu pun menampakkan dirinya.
dan Alex pun kabur. Keesokan harinya, si Fahri meletakkan surat untuk Erika, dan itu adalah surat cinta untuk Erika. Scene pun berganti ke si Alex yang melihat 3 hantu. Lalu si Alex kabur lagi dong. Dan Alex menabrak Fahri yang membuat es krimnya jatuh ke lantai. Si Fahri marah dan memukul Alex lalu mengambil esnya kembali. Kan belum 5 menit. Maggie yang melihat kejadian itu langsung menolongnya. Entah gimana Maggie memberi buku peninggalan ayahnya Alex. Scene pun berganti ke si Fahri yang didatangi si Erika. Lalu dia mengajak Fahri ke loteng. Ketika di atas, Fahri melihat Erika ada di halaman bawah. Lah kok bisa? Hantu nih kayaknya. Tuh kan bener. Hantu itu langsung ngedorong Fahri sehingga Fahri meninggal. Andre dan Erika pun masih sangat berduka. Lalu Alex ke kantin untuk memberikan tugas IPS-nya ke si Erika. Nah, terlihat si Alex sedang mendapat mata pelajaran olahraga. Si guru menyuruh Alex melepaskan kalungnya yang dipakai. Tapi Alex nggak mau karena itu adalah kalung pemberian ayahnya. Si Alex pun dihukum karena membantah. Saat menuju ruang Capsek, tiba-tiba lemari piala pecah dengan sendirinya. Dan ini adalah kerjaan si 3 hantu itu. Alex pun kembali bertemu si Maggie karena terlambat datang sekolah. Alex pun mengatakan kalau hantu korban bully tidak sengaja terpanggil olehnya. Dan ketika keluar dari ruang Capsek, tiba-tiba Erika menendang Alex karena nilai IPS-nya jelek. Pada malam hari, Erika berlatih berenang bersama teman-temannya. Tiba-tiba si Erika mendengar shower menyala sendiri. Dan itu ternyata hanya temannya saja. Lalu Erika meminta izin untuk berenang sebentar lagi ke gurunya. Dia sangat sedih setelah selesai membaca surat cinta dari Fahri. Erika pun melakukan loncat indah untuk Fahri. Dan tiba-tiba di depan Erika ada hantu yang menyebabkan dia mendarat asal-asalan, sehingga Erika pun tewas di kolam. Hantunya nggak ada akhlak banget sih, orang mau loncat malah dikagetin. Keesokan harinya, satu sekolahan pun geger dengan mayat Erika di kolam. Dan gurunya terancam di PHK. Dan Andre menemui guru itu dan mengatakan sebelum mereka meninggal dia dulu membuli Alex. Guru itu pun beranggapan itu adalah ulah kalung si Alex. Alex pun dipukul si Andre dan mencabut kalung miliknya. Keesokan harinya, ibu Alex datang karena Alex banyak terdapat luka di tubuhnya. Andre pun diskor 1 minggu dan beasiswa keluar negerinya dibatalkan. Andre pun tambah marah karena dirinya akan disiksa ayahnya. Saat di koridor, Alex kembali melihat 3 hantu itu. Alex baru sadar kalau hantu itu ternyata mau minta tolong kepadanya. Alex pun mengajak Maggie untuk menemaninya pada malam nanti. Tapi rencana ini diketahui Andre. Dia pun mau membunuh Alex dengan kunci Inggris. Alex dan Maggie pun masuk ke perpustakaan. Hantu itu lalu memberi petunjuk agar mengambil album foto alumni tahun 1990 dan disuruh mencari nama-nama mereka. Setelah dicek, ternyata hantu itu anak kelas 2, di mana kelas 2 tidak mungkin masih dibully. Tak lama, Alex melihat foto Maggie di lembar kelas 1 IPS tahun 1990 dan terdapat kata istirahat dengan tenang di bawah fotonya. What? Artinya Maggie ini sudah mati dong guys. Dan ternyata nama asli Maggie adalah Margareta Cindy Riana. Berarti selama ini Alex berteman dengan hantu. Ketiga hantu itu menjelaskan bahwa rumor Cindy sadis itu salah. Malah si Cindy ini adalah korban bully oleh ketiga seniornya. Dan ketiga seniornya itu dibunuh secara sadis oleh Cindy karena sangat dendam.
Ketiga hantu itu hanya ingin meluruskan fakta yang sebenarnya dan ingin menghapuskan tradisi yang sudah mendarah daging di saat ini. Scene pun beralih ke si Maggie yang menyerang Andre karena berusaha membahayakan Alex. Fahri dan Erika yang meninggal itu ternyata karena si Maggie yang ingin ngelindungin Alex. Karena selama bertahun-tahun hidup Maggie sangat sunyi dan suatu ketika ada seorang yang bisa melihat dan menjadi temannya, yaitu si Alex. Alex memohon ke si Maggie agar melepaskan si Andre. Maggie pun sadar dan berkata, "Semoga kamu benar." Lalu Maggie pun menghilang. Setahun kemudian Alex naik ke kelas 2 dan tradisi itu sudah ditiadakan. Tiba-tiba Alex pun didatangi si Maggie. Maggie berjalan lalu menengok ke arah belakang sambil tersenyum. Film pun tamat. Oke guys, pelajaran dari film ini, semua manusia itu sama di mata Tuhan. Tindakan bully sangat berbahaya, bukan hanya bisa membuat psikis korban drop, tapi bisa membuat seorang bunuh diri nih guys. Jadi kalian jangan suka bully-bulian gitulah ya. Menurut gua film ini film horor. Bukan tipe serem sih, tapi lebih ke romantis. Justru seremnya dapat dari jump scare doang. Menurut kalian gimana? Oke guys, sekian review film dari gua. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya guys. Kalian juga bisa komen-komen di bawah kalau kalian mau request film yang kalian suka. Pasti gue review dong. Oke, thank you, see you. Bye-bye.